Petugas damkar Palembang evakuasi biawak besar yang masuk ke pemukiman warga. Ramai di media sosial Palembang, anggota polisi terlibat keributan dengan sopir mobil pengangkut pisang. PSSI terus berupaya mendatangkan pemain diaspora asal Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia untuk timnas putri. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Saudara Biansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbasel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Polda Sumsel melimpahkan tersangka kasus penganiayaan dokter koas ke Kejati Sumsel. Tersangka dilimpahkan setelah berkas perkaranya lengkap. Setelah berkas perkara lengkap, Fadilah, tersangka kasus penganiayaan dokter koas yang videonya viral beberapa bulan lalu, dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi oleh Polda Sumatera Selatan. Dalam berkas perkara yang dilimpahkan, tersangka dijerat pasal 351 KUHP ayat 2, subsidiar 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya benar, tadi ada tahap 2 tersangka dengan inisial F. Sebagaimana disebutkan oleh rekan-rekan. Untuk tahap selanjutnya gimana tuh? Untuk tahap selanjutnya, ya biasa kan setelah dari tahap 2 ini kan pasti akan dilakukan pelimpahan ke pengadilan. Nanti untuk kapan dilimpahkannya kita infokan lebih lanjut. Pasal berapa yang menjerat tersangka sebagaimana dilimpahkan? Untuk primernya pasal 351 ayat 2, ya. Kemudian kalau subsidiarnya pasal 351 ayat 1. Berarti untuk penahanannya sekarang statusnya di Jaksa, Bu, ya? Ya, ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Pak Jo dari tanggal hari ini sampai tanggal 24 Februari 2025, maaf. Jadi artinya saat ini Jaksa Penuntut Umum sedang menyusun surat dakwaan ya? Iya. Setelah menerima berkas dan tersangka, Kejati Sumsel langsung menahan tersangka di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seekor biawak sepanjang 1 meter lebih masuk ke pemukiman warga di Kota Palembang. Hal itu membuat khawatir warga. Hewan melata itu naik ke pemukiman warga saat air Sungai Musi sedang pasang. Warga Lorong Rela Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dihebohkan dengan kemunculan seekor biawak yang masuk ke pemukiman warga. Kehadiran hewan melata 1 meter lebih itu membuat warga khawatir dan sebagian lainnya takut serta berusaha untuk menangkapnya namun gagal. Warga akhirnya memanggil petugas damkar Kota Palembang untuk menangkap dan evakuasi biawak ini. Dari situ nggak masuk rumah warga lagi, di arah situ, arah Bedeng kan. Nah yalah pas dia stop di sini dikepung oleh warga. Terus Ditangkap. setelah ditangkap? Pakai tali nggak bisa. Jadi polisinya panggil damkar. Oh. Itu ukurannya besar ya? Besar. Iya. Kira-kira berapa meter? Lebih besar pokoknya. Lebih dari 1 meter ya? Lebih. Kenapa biawaknya sampai masuk rumah yuk? Faktor apa? Pasang atau apa yuk? Pasang sih. Oh, karena air pasang ya? Di belakang itu kan banyak air pasang. Maka jadinya ini mungkin ke depan dia. Setelah sekitar 20 menit, hewan melata itu akhirnya bisa ditangkap petugas, yang kemudian dibawa untuk diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel. Kemarin tuh ada telepon dari warga. Setelah telepon itu yang lapor ada hewan buas kan, yang biawak. Setelah itu, tidak lama itu langsung ini saya evakuasi sama regu kan, datang kami ke sana. Pas datang ke sana, ya alhamdulillah udah biawak itu udah kami ambil. Si berkeliaran deh di halaman rumah orang deh. Berarti sekitar berapa menit bisa dievakuasi, Kak? Sekitar 20 menit lah. Sekitar 20 menit. Ya sekarang dikasih di pihak terkait. Biawak tersebut diduga akan memangsa hewan peliharaan warga. Selain itu, kondisi Sungai Musi yang berada di dekat pemukiman yang saat ini pasang membuat hewan melata tersebut masuk ke pemukiman. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, diduga tak kooperatif saat akan diperiksa, seorang anggota Polantas Polrestabes Palembang cekcok dengan seorang supir mobil pengangkut pisang. Saat keributan tersebut, anggota Polantas menuduh sopir membawa narkoba. Ini mau masuk tol memang. Iya, surat-surat kamu mana? Kok bisa? Kamu lari, bos, bawa apa? Bawa sabu kamu ya? Video keributan antara anggota Polantas Polrestabes Palembang dan seorang sopir mobil pengangkut pisang viral di media sosial. Insiden terjadi di depan gerbang tol Keramasan pada Rabu 5 Februari 2025. Saat keributan terjadi, anggota Polantas menuduh sopir membawa narkoba. Tak terima dengan hal itu, sopir membuka boks mobil dan menunjukkan isi muatannya yang semuanya pisang. Tidak hanya itu, akibat keributan itu anak sopir menangis dan ketakutan. Aibda Syarif Hidayat, anggota Polantas Polrestabes Palembang yang terlibat keributan tersebut, membantah menuduh sopir membawa narkoba. Ia menerangkan hanya mencurigai sopir karena tidak kooperatif dan menghindar saat akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan karena awalnya sopir melakukan pelanggaran tidak memakai sabuk pengaman dan memakai nomor polisi palsu. Dia tidak terlihat dari luar apa isi sebenarnya dalam box tersebut. Kalau dia bak terbuka kemudian pendek, saya bisa tahu bahwa isinya pisang atau apa gitu kan. Sempat memeriksa juga, Pak? Sudah saya buka, saya periksa. Saya buka dan periksa. Artinya tidak ada narkobanya, Pak ya? Siap, tidak. Sopir mobil akhirnya melarikan diri. Akhirnya melarikan diri sampai sekarang. Surat tersebut tidak ada sama saya. Jadi saya tidak tahu siapa identitas orang tersebut, saya tidak tahu. Plat nomornya? Cuma ada plat nomornya aja. Karena itu di video ada. Satlantas Polrestabes Palembang saat ini masih mencari identitas sopir karena usai keributan langsung pergi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan saat ini kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Tim Satuan Reserse Narkoba menggerebek rumah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkoba di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap satu pelaku berinisial RF dan mengamankan barang bukti berupa 2 kg sabu-sabu dan 100 butir pil ekstasi dengan nilai ditaksir mencapai 2,3 miliar rupiah. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Alfred Jacob Tilukai mengatakan, pengungkapan ini merupakan pengembangan dari ditangkapnya 5 bandar narkoba siap pakai berinisial AK, HL, RD, RI, dan HM. Senyum Prakanit, POK, Kasat, oke. Yang besar itu yang BB-nya hampir sekitar 2 kilo lebih bersama 100 butir ekstasi. Ini orang sini, barangnya diduga dari luar kota, dari Jambi. Kemudian yang bersangkutan ini posisinya itu adalah kita istilahkan gudang gitu ya. Jadi beliau yang menerima barang dari pemberi. Kemudian para pengedar dalam bentuk yang lebih kecil-kecil datang untuk ngambil barang sama beliau. Akibat perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup atau hukuman mati. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Polisi melakukan olah TKP pasca kebakaran yang terjadi di sebuah minimarket yang berada di Jalan Kepayang Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Dari hasil penyelidikan polisi, menemukan tabung gas dan tabung las kompresor yang diduga digunakan oleh pelaku tindak kejahatan untuk membakar sebuah mesin ATM yang ada di dalam minimarket tersebut pada Sabtu dini hari lalu. Akibat peristiwa yang terjadi, pihak minimarket mengalami kerugian yang ditaksir 25 juta rupiah. Selain itu, uang tunai senilai 100 juta rupiah di dalam mesin ATM raib dibawa pelaku. Dugaan kuat minimarket sengaja dibakar untuk bisa menggasak uang dalam mesin ATM ini juga setelah ditemukan boks kaset mesin ATM yang sudah terbuka dan kosong.
Mesin ATM dalam kondisi terbakar hingga bagian dinding minimarket yang berlubang. Bisa saja itu dibakar supaya menghapus jejak, tapi atau bisa saja karena menggunakan las dan segala macamnya bisa terbakar. Cuman masih kami dalami berapa kerugian yang diderita oleh pihak Indomaret sendiri dan berapa jumlah uang yang berhasil dibawa. Polresta Bandar Lampung telah menurunkan tim Inafis guna bisa mengungkap kasus peristiwa yang terjadi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Pangkal Pinang masih cukup tinggi. Sepanjang tahun 2024 tercatat 114 kasus kekerasan terjadi. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, 89 kasus. Berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Bencana Kota Pangkal Pinang, kasus kekerasan fisik masih mendominasi dengan total 48 kasus. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sebanyak 37 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 25 kasus. Peningkatan jumlah kasus kekerasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya masalah ekonomi yang kerap menjadi penyebab utama ketegangan dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan. Dari SKI itu kita ada penurunan. Pada tahun 2024 kemarin itu total untuk kasus perempuan itu ada 78 kasus ya, kemudian untuk anak-anak itu ada 38 kasus, total ada 114 kasus. Ini ada peningkatan ya dari kasus tahun 2023 yang 79 kasus waktu itu. Nah, apa saja kasusnya? Yang perempuan itu ada fisik ya, fisik itu ada KDRT gitu kan, kemudian ada pelecehan seksual. Yang anak itu apa saja? Anak itu ada penelantaran, ada bully gitu ya, dan juga ada pelecehan seksual, itu saja. Nah, jadi ada 78 kasus untuk perempuan dan 30 kasus untuk anak-anak di Kota Pangkal Pinang tahun 2024. Itu. Jadi ada peningkatan yang 79 kasus menjadi 114 kasus. Gitu. Masyarakat diharapkan dapat lebih peka dan mengambil tindakan preventif serta tidak ragu untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 30 orang peserta memeriahkan ajang cosplay di Pangkal Pinang. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak hingga remaja dengan kostum-kostum unik yang terinspirasi dari berbagai karakter superhero, anime, game, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan alternatif positif bagi anak-anak semasa libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek 2025. Para peserta pun menunjukkan bakat mereka dengan berlenggak-lenggok di atas panggung, memukau para penonton dengan kostum beragam dan penuh warna. Terus ini first time aku buat ikutan cosplay jadi anime gini. Ikut kompetisi juga? Kalau kompetisi belum ikut karena aku juga mau coba-coba dulu, diajak sama teman. Seru nggak hari ini lihat teman-teman juga? Kalau menurut aku sih seru ya, karena kita juga bisa ketemu sama karakter yang lain, terus kita bisa foto-foto sama orang dan kenalan sama banyak orang juga. Ini ada acara cosplay gitu kan, cosplay untuk kebetulan ini kan lagi acara Imlek nih ya, dekat Imlek, kebetulan lagi libur panjang gitu. Kebetulan kita memanfaatkan buat liburnya, jadi ya kita buat ini. Konsep kafe kita sudah kena banget dari konsep Marvel. Sebenarnya kita mau adakan kayak cosplay Marvel, cuman mungkin agak sedikit aja ya orang yang peminat Marvel gitu. Jadi kita cosplaynya kita bebaskan, jadi semuanya kayak anak SD, SMP, SMA semuanya jadi bisa ikut semua. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menginspirasi anak-anak untuk berani mengekspresikan diri dan mengejar hobi mereka dengan cara yang positif. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Sajadah Kompas Sumbaca masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Indra, satu dari 2 pelaku pencurian buah sawit di Kabupaten Mukomuko Bengkulu ini tak kuasa menahan tangisnya saat ditangkap anggota Polsek Pondok Sugu. Tampak beberapa kali pelaku memohon maaf kepada pemilik sawit sembari menangis tak ingin dibawa polisi. Sebelumnya warga setempat dibuat resah dengan seringnya buah sawit milik warga hilang sebelum dipanen. Atas dasar inilah warga melaporkan kejadian tersebut ke polisi hingga akhirnya pelaku ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 ton lebih buah sawit beserta mobil hingga alat pemanen yang digunakan pelaku untuk mencuri. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku mencuri buah sawit untuk kepentingan pribadi dan berfoya-foya. Pondok Sugu, Polres Mukomuko telah berhasil mengamankan 2 orang sudah kami tetapkan selaku tersangka pencurian kelapa sawit milik masyarakat yang mana pada saat ini sudah sangat meresahkan. Syukur alhamdulillah ini semua tercapai berkat kerjasama Polsek Pondok Sugu dengan warga Pondok Sugu khususnya. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pemindahan lapak dagangan pedagang kaki lima di sepanjang jalan Pasar Minggu Kota Bengkulu mendapat penolakan dari para pedagang. Hal ini terjadi saat petugas gabungan kembali menggelar penertiban PKL di sepanjang jalan Pasar Minggu Kota Bengkulu. Bahkan sejumlah pedagang sempat terlibat adu mulut dengan petugas pasar yang meminta pedagang untuk pindah ke lokasi yang sudah disiapkan. Sejumlah pedagang menolak dipindahkan ke tempat baru karena kondisi yang dianggap sangat tidak layak ditempati. Ada tempat, pandi duduk di sini punya orang segala. Tadi ibu kan kece orang nak usiran, ibu pindahkan barang ibu di dalam situ. Apa kece orang yang itu? Bu, jangan letak di sini barang, Bu. Sini dah dapat parkir motor. Wede dikit aja, tak karung satu. Apalagi kami duduk. Kemungkinan kami duduk bisa dibacok orang kalau kami. Bukan kami melawan di depan itu, bukan kami dagang pindah capek. Pemerintah Kota Bengkulu menyebut pemindahan pedagang dilakukan untuk menciptakan suasana pasar yang tertib. Nantinya keluhan dari pedagang akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan lokasi lapak pedagang sebelum ditempati. Keluhan mereka itu pasti siring. Masalah siring dalam waktu singkat ini, entah besok, entah hari ini, itu kita masukkan alat berat yang mini untuk ngeruk siring itu. Nah, kemudian ada juga kesalahan pedagang, ada ditutup untuk pejalan kaki itu ditutup dengan jualan itu. Akhirnya sepis untuk pejalan kaki nggak ada. Bagaimana orang mau belanja? Nah itu juga harus ditata. Sebenarnya kan untuk pedagang, dari pedagang untuk pedagang. Sementara waktu pedagang diminta untuk terlebih dahulu berjualan di dalam pasar tradisional modern hingga perbaikan lapak selesai. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Jika sebelumnya Bandara Fatmawati Soekarno hanya melayani rute penerbangan Bengkulu-Jakarta dan sebaliknya, dalam waktu dekat akan ada penambahan rute terbaru penerbangan. 2 rute terbaru itu yakni rute penerbangan tujuan Yogyakarta dan Surabaya. Saat ini pihak Bandara Fatmawati Soekarno tengah melakukan berbagai persiapan, salah satunya izin penerbangan dan mencari maskapai kedua rute tersebut. Penerbangan tujuan Yogyakarta dijadwalkan akan tersedia 4 hari dalam seminggu, sedangkan tujuan Surabaya akan tersedia 3 hari dalam seminggu. Dibukanya 2 rute penerbangan baru ini dikarenakan banyaknya minat dari masyarakat yang berkunjung ke 2 wilayah tersebut. Kami di Bandara Fatmawati Soekarno itu sedang mendevelop rute yang ke Yogyakarta sama ke Surabaya direct. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan, kami selalu koordinasi dengan IASM, Indonesia Air Slot Management, terkait dengan rute Jogja. Rute Jogja itu insya Allah akan segera terbit, sudah proses sejauh ini dia sudah proses, tinggal yang rute Surabaya yang masih dievaluasi dan dikaji.
Sebelumnya, Bandara Fatmawati juga sempat membuka rute penerbangan Bengkulu tujuan Batam. Namun rute tersebut hanya diberlakukan sesaat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan usai jeda Kompas Sumbasel masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, 3 terdakwa kasus pembunuhan pegawai koperasi yang jasadnya dicor dituntut hukuman mati jaksa penuntut umum. Tuntutan itu disambut syukur keluarga korban. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa 4 Februari 2025, membacakan tuntutan pada 3 terdakwa kasus pembunuhan seorang pegawai koperasi yang jasadnya dicor. JPU menuntut ketiganya dengan hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Tidak hanya itu, dalam amar tuntutannya JPU menyebutkan tidak ada satupun hal yang meringankan ketiga terdakwa. Mendengar tuntutan itu, terdakwa Anton, Pongki, dan Kelvin hanya tertunduk dan menangis. Menanggapi tuntutan JPU, kuasa hukum terdakwa akan mengajukan pledoi pada sidang berikutnya. Kalau kami sih tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum karena jaksa penuntut umum sudah menggunakan hak hidup. Jadi kan kebebasan hidup kan itu milik setiap orang. Jadi kami tidak sependapat itu aja. Langkah hukumnya apa nanti kan? Kami akan memberikan pledoi. Pledoi ya? Ya. Sedangkan keluarga korban bersyukur dengan tuntutan JPU karena menuntut hukuman maksimal pada terdakwa. Alhamdulillah beberapa minggu sudah kita menunggu kan, dan hari ini kami mengapresiasi penuh penuntut umum yang telah menuntut seluruh pelaku dalam hal ini 3 terdakwa itu hukuman mati. Karena dari awal kami sudah memikirkan bahwasannya ini memang akan terpenuhi unsur pasal 340 yaitu pembunuhan berencana. Ini kan tim kuasa hukum dari pihak terdakwa sendiri akan mengajukan pledoi nantinya. Seperti apa? Ya, itu hak penasihat hukum yang sudah jelas dalam fakta persidangan. Itu sudah terbukti bahwasannya ini adalah pembunuhan berencana. Sidang akan dilanjutkan pekan depan yang mengagendakan pembacaan pledoi terdakwa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kamu nangis, Pin. Kamu nangis, Pin. Nggak nerima, Pin, ya? Saudara, penjual eceran LPG 3 kg kini kembali diperbolehkan menjual. Hal ini disambut baik warga dan penjual eceran LPG subsidi itu di Palembang. Setelah melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer, kini aturan tersebut dicabut dan memperbolehkan penjualan LPG subsidi tersebut dijual di tingkat pengecer. Di Palembang, perubahan itu disambut baik pengecer dan warga. Mereka mengaku dengan aturan tersebut mereka lebih mudah menjual dan mendapatkan gas melon untuk keperluan rumah tangga maupun usaha mikro. Ini ya senang. Kalau kemarin kan nggak ke pangkalan, kita nak harus ke pangkalan itu kan ngantri panjang kan, buang waktu. Aku juga kan tidak jual. Baguslah cak itu kan, kami kan tidak nyari-nyari ke pangkalan, lemak kalau ada di pangkalan juga sudah habis. Benar kan, kesulitan sampai cari kemana-mana gitu kan, sampai harus cari ke agen mana. Sekarang agen aja sering kosong gitu kan. Mudah-mudahan dengan gas selalu ada stok untuk rakyat, jangan sampai telat gitu kan pengirimannya. Aturan pengecer kembali dapat menjual LPG 3 kg, namun mereka harus menjadi subpangkalan dengan terlebih dahulu mendaftar. Hal ini dilakukan untuk mengatur agar tak terjadi salah penyaluran dan harga sesuai harga eceran tertinggi. Di Palembang saat ini sudah sekitar 370.000 pengecer yang terdaftar sebagai subpangkalan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Perumda Pasar Palembang Jaya akan memperkuat pengawasan sejumlah pasar yang ada di Kota Palembang. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebocoran keuangan, terutama akibat adanya pungutan liar.
Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya akan memperketat pengawasan sejumlah pasar di Kota Palembang tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai langkah mencegah kebocoran keuangan terutama adanya pungutan liar. Pada 2024 lalu masih ditemukan pungutan liar dari sektor keamanan, kebersihan, iuran, dan yang lainnya. Perumda Pasar Palembang Jaya mengungkapkan kebocoran bahkan mencapai 500 juta rupiah dari uji petik Inspektorat Palembang. Kalau pasar yang di bawah Perumda Pasar itu ada 20 pasar gitu kan, terindikasi memang terjadi banyak, memang ada beberapa kebocoran yang masih harus ditentukan oleh nilainya oleh Inspektorat. Ini sebenarnya kebocoran ini sudah ditentukan oleh Inspektorat pada audit periode tahun lalu, jadi kami tinggal memperbaiki dari sisi kebocoran-kebocoran tersebut sehingga seluruh kebocoran itu menjadi PAD di Kota Palembang seperti itu. Saat ini ada 20 pasar berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Palembang Jaya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetap di Kompas Sumbasel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, pelaku pencurian motor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pemantau. Pelaku diduga membawa kabur motor dengan mobil bak terbuka. Terduga pelaku pencurian motor terekam kamera pengawas milik warga pada Rabu 5 Februari 2025 dini hari di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Jakabaring, Palembang. Pelaku diduga menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut motor curian yang sempat dikejar pemilik motor namun gagal. Pencurian ini pun kemudian dilaporkan korban ke Polrestabes Palembang. Motor yang dicuri tersebut menurut korban terkunci dengan kunci tambahan pengaman. Motor apa yang hilang? Motor Beat. Motor Beat. Nah, kita sempat nanya tetangga udah pas motor hilang gitu. Sempat. Nengok CCTV di depan. Parkir jam berapa? Parkirnya dari jam 2. Dari jam 2 siang. Jam 2 subuh. Jam 2 subuh. Setengah jam. Oh, kita keluar, sempat keluar dari mana? Dari pasar. Oh, jualan gitu. Beli gorengan. Laporan korban kini dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang guru honorer di Palembang, Sumatera Selatan diduga sekap dan mengancam rekannya sesama guru dengan senjata tajam. Hal itu dipicu diduga permasalahan gaji yang belum dibayarkan. Seorang oknum guru di salah satu SMP negeri di Palembang, TT, diduga menyekap dan mengancam rekannya sesama guru dengan menggunakan senjata tajam pada Selasa 4 Februari 2025 pagi lalu. Peristiwa terjadi saat korban Merlita Yuwana, 44 tahun, yang baru sampai di sekolah bertemu dengan guru pria di salah satu ruang kelas kosong untuk membicarakan gaji rekannya yang belum dibayarkan. Korban lalu diancam menggunakan senjata tajam oleh pelaku. Karena takut oleh pelaku, korban melaporkan kejadian yang dialaminya pada polisi. Anggota Polsek Ilir Bar 1 Palembang mendatangi sekolah untuk mengamankan terduga pelaku dan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam. Kapolsek Ilir Bar 1 Palembang AKP Rizky Mozam membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya permasalahan terjadi saat terduga pelaku menagih gaji guru honorer temannya yang hingga saat ini belum dibayarkan. Padahal yang menangani gaji honorer bukan korban melainkan bendahara sekolah. Informasi bahwa korban dilakukan pengancaman di ruang kosong oleh si pelaku, diduga pelaku. Selanjutnya setelah terkait dengan informasi tersebut kami datangi ke lokasi tersebut. Dari keterangan si korban, yaitu pelaku, diduga pelaku mencoba mengancam si korban dengan senjata tajam, menanyakan terkait dengan gaji honorer yang belum dibayarkan kepada si korban. Saat ini untuk pelaku sudah kami amankan di Polsek IB 1 dan juga sedang kami mintai keterangan dari masing-masing pihak. Demikian. Sementara kepala sekolah menerangkan tidak ada penyekapan yang terjadi, melainkan terjadi selisih paham dan bertempat di salah satu ruang kosong. Selain itu, sekolah juga telah menyerahkan kasus tersebut ke Polsek Ilir Bar 1 Palembang karena yang bersangkutan kedapatan menyimpan senjata tajam. Dari Babin Kamtibmas datang ke sini, beliau ikut serta menjelaskan karena
terkait untuk kenyamanan semua guru. Nah, Babin Kamtibmas ini punya catatan dengan guru olahraga ini. Lalu ditanyakan, kamu ada bawa senjata tajam enggak? Ternyata yang beliau bilang, saya ada di kantong. Mana? Dikeluarkan. Nah, karena ini menyangkut senjata tajam, sini sudah urusan hukum. Maka tadi sudah dibawa diproses di Sek Ilir Barat 1. Jadi dugaan penyekapan itu tidak ada Pak ya? Tidak ada penyekapan. Mereka berkumpul bincang-bincang di ruang guru, memang hanya berdua. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam di Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, satu dari dua pelaku pencurian kotak amal di salah satu masjid di Palembang tertangkap polisi. Kedua pelaku merupakan ayah dan anak. Pelaku sudah beraksi di 3 lokasi berbeda dengan cara yang sama. Satu dari dua pelaku pencurian kotak amal masjid yang terjadi di Masjid Al-Hanayu, Jalan Abdul Rozak, Lorong Ramayana, Kecamatan Kalidoni, Palembang, ditangkap polisi. Pada polisi, pelaku mengaku sudah beraksi 3 kali di lokasi berbeda dengan cara sama. Dalam aksinya, ia masuk melalui jendela masjid yang dicongkel menggunakan obeng, kemudian merusak kotak amal masjid. Polisi mengatakan kedua pelaku merupakan ayah dan anak. Ian, pelaku yang berperan mengendarai sepeda motor dan memantau situasi dari luar, telah ditangkap di rumahnya di Mata Merah. Sedangkan pelaku utama berinisial D, merupakan ayah Ian, masih dalam pengejaran. Pelaku ini spesialis pencurian kotak amal di masjid. Jadi untuk 3 TKP, dari laporan belum 24 jam telah berhasil kami ungkap berdasarkan kendaraan yang digunakan dengan helm yang digunakan. Untuk pelaku 2 orang, tapi yang satu sudah kita amankan, satu masih dalam pengejaran. Yang tersangka ini ditangkap di rumahnya atau di mana? Di rumahnya. Di rumahnya, kawasan Mata Merah. Kawasan Mata Merah. Pelaku kini ditahan di Polsek Kalidoni dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Kompas Sumbasil akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasil, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikutnya laporan utama Kompas Sumbasil hari ini. Warga lorong rela Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dihebohkan dengan kemunculan seekor biawak yang masuk ke pemukiman warga. Kehadiran hewan melata 1 meter lebih itu membuat warga khawatir, dan sebagian lainnya takut, serta berusaha untuk menangkapnya namun gagal. Warga akhirnya memanggil petugas Damkar Kota Palembang untuk menangkap dan evakuasi biawak ini. Dari situ nggak masuk rumah warga lagi, di arah situ, arah bedeng kan. Nah yalah pas dia stop di sini dikepung oleh warga. Terus ditangkap. Setelah ditangkap? Pakai tali nggak bisa. Jadi polisinya panggil Damkar. Oh. Itu ukurannya besar ya? Besar. Besar. Iya. Kira-kira berapa meter? Besar pokoknya. Lebih dari 1 meter ya? Lebih. Kenapa biawaknya sampai masuk rumah yuk? Faktor apa? Pasang atau apa yuk? Pasang. Oh, karena air pasang ya? Di belakang itu kan banyak air pasang. Maka jadinya ini yang namanya ke depan dia. Setelah sekitar 20 menit, hewan melata itu akhirnya bisa ditangkap petugas, yang kemudian dibawa untuk diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel. Kemarin tuh ada telepon dari warga. Setelah telepon itu yang lapor ada hewan buas kan, yang biawak. Setelah itu tidak lama itu langsung ini saya evakuasi sama regu kan. Datang kami ke sana. Pas datang ke sana, ya alhamdulillah udah ini biawak itu udah kami ambil. Si berkeliaran deh di halaman rumah orang deh. Berarti sekitar berapa menit bisa dievakuasi, Kak? Sekitar 20 menit lah. Sekitar 20 menit. Ya, sekarang dikasih di pihak terkait.
Biawak tersebut diduga akan memangsa hewan peliharaan warga. Selain itu, kondisi Sungai Musi yang berada di dekat pemukiman yang saat ini pasang membuat hewan melata tersebut masuk ke pemukiman. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini mau masuk tol memang. Iya, surat-surat kamu mana? Kok bisa lari bawa apa? Bawa sabu kamu ya? Video keributan antara anggota Polantas Polrestabes Palembang dan seorang sopir mobil pengangkut pisang viral di media sosial. Insiden terjadi di depan gerbang tol Keramasan pada Rabu 5 Februari 2025. Saat keributan terjadi, anggota Polantas menuduh sopir membawa narkoba. Tak terima dengan hal itu, sopir membuka boks mobil dan menunjukkan isi muatannya yang semuanya pisang. Tidak hanya itu, akibat keributan itu anak sopir menangis dan ketakutan. Aibda Syarif Hidayat, anggota Polantas Polrestabes Palembang yang terlibat keributan tersebut, membantah menuduh sopir membawa narkoba. Ia menerangkan hanya mencurigai sopir karena tidak kooperatif dan menghindar saat akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan karena awalnya sopir melakukan pelanggaran tidak memakai sabuk pengaman dan memakai nomor polisi palsu. Dia tidak terlihat dari luar apa isi sebenarnya dalam box tersebut. Kalau dia bak terbuka kemudian pendek, saya bisa tahu bahwa isinya pisang atau apa gitu kan. Sempat memeriksa juga, Pak? Sudah, iya. Sudah saya buka, saya periksa. Saya buka. Sebelum buka dan periksa. Artinya Tidak ada narkobanya, Pak ya? Siap, tidak. Sopir mobil akhirnya melarikan diri. Akhirnya melarikan diri sampai sekarang. Surat tersebut tidak ada sama saya. Jadi saya tidak tahu siapa identitas orang tersebut, saya tidak tahu. Plat nomornya? Cuma ada plat nomornya aja, karena itu di video ada. Satlantas Polrestabes Palembang saat ini masih mencari identitas sopir karena usai keributan langsung pergi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nggak boleh. Seperti Timnas Indonesia Putra, Timnas Indonesia Putri juga akan kembali menaturalisasi sejumlah pemain dari Belanda. PSSI dan tim pelatih Timnas Putri beberapa waktu lalu juga telah datang ke Belanda untuk mencari dan melihat kualitas calon pemain. Hasilnya ada sekitar 10 pemain asal Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi. Calon pemain naturalisasi ini menempati posisi penjaga gawang hingga penyerang. Menurut anggota EXO PSSI yang membidangi sepak bola wanita, Vivin Cahyani Sungkono, saat ini pengumpulan dokumen sebagai syarat wajib naturalisasi tengah dilakukan PSSI. Target ini kita yang sudah masuk radar itu hampir 10 sebetulnya kalau kita mau benar-benar sesuai dengan nama. Tapi dari nama ini kan kita harus due diligence lagi. Kita lihat apakah ada akarnya yang benar-benar heritage dari Indonesia atau enggak. Itu yang kita sekarang lagi dalami. Belum tentu 10 juga bisa memenuhi syarat semua. Walaupun mereka bilang oke, ada turunan Indonesia, tapi bukti administrasinya harus ada, nggak bisa cuman berdasarkan pengakuan gitu. Ya, itu doakan aja prosesnya bisa lancar dan penambahan pemainnya bisa cepat. Karena kalau untuk berbicara di level ASEAN dengan materi yang ada memang kita butuh banyak tambahan. Salah satu calon pemain naturalisasi asal Belanda, Iris de Roo, bahkan telah datang ke Surabaya untuk memantau pemusatan latihan Timnas Putri. Tidak adanya kompetisi resmi sepak bola wanita menjadi kendala untuk mendapatkan pemain berkualitas. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Membahas hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik atau saran dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.